Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat dan rahmatnya lah sehingga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jikalau ada yang sakit, teman-teman kita ada yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ari Halian Sarahab. Saya dari kelas A, semester 1, dari jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan mempelajari ilmu tauhid, yang dimana untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu tauhid. Teman-teman sekalian, dalam konsep tauhid ini, tujuan utamanya yaitu untuk menguatkan iman kita. Nah, iman seseorang itu dilukiskan oleh Nabi bagaikan bangunan ya. Kalau kita misalkan membuat bangunan, pasti ada pondasinya terlebih dahulu. Nah, kita kuatkan, misalkan ada cakar ayam macam-macam gitu ya pondasinya. Nah, supaya kuat dinaikkan lagi membuat tiang-tiang, baru sampai sempurna. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pondasi yang paling penting dalam bangunan iman itu setidaknya rukun, pondasi dalam bahasa Arab disebut rukun. Nah, setidaknya ada 6, dan jawaban ini langsung disampaikan oleh beliau ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Nah, jadi untuk menunjukkan pentingnya pondasi iman ini, jadi kalau kita nggak punya pondasi iman gitu, kemudian mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempunyai pondasi, misalkan kita dikasih oleh seseorang BMW gratis gitu, mobil BMW gratis dengan syarat untuk meninggalkan keyakinannya, pasti jikalau kita tidak mempunyai pondasi tersebut, pasti kita langsung mengambil mobil BMW tersebut. Nah, bisa pindah keyakinan, makanya hati-hati gitu. Mungkin levelnya jangan BMW lah, misalkan seperti Ferrari yang lebih mahal gitu, atau Lamborghini atau Tesla dan yang lain-lain, imannya bisa berubah gitu. Nah, pandangannya bisa lain, tiba-tiba mengatakan semua agama itu sama. Nah, bisa begitu kalau dasarnya itu goyah. Makanya pentingnya pondasi ini sampai-sampai malaikat Jibril turun gitu. Sampai-sampai malaikat Jibril turun dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8, ada di kitab hadis Arba'in nomor hadis kedua, sampai datang ke Nabi, dilukiskan oleh Umar bin Khattab, bainama nahnu junud inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki, syadidun bayadi thiyabi, pakaiannya putih bersih. Nah, syadidun sawadi sya'ri, rambutnya hitam rapi. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat bekas perjalanan dalam dirinya. Maksudnya itu dia itu tidak mampir-mampir gitu, fokus kepada tujuan utamanya itu untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'rifuhu minna ahada jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian beliau duduk menghadap Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lututnya saling menempel lutut ke lutut seperti ini misalkan. Ini lutut seperti ini ya, seperti ini. Wa wada kafaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Kemudian waqala, dan dia langsung berkata, dia berkata to the point gitu ya,
to the point pada apa yang dia inginkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya tentang Islam. Kemudian dijawab oleh Nabi, kata Nabi, al-Islam antashhadu alla ilaha illallah, sampai ujungnya. Yang menarik pertanyaan kedua beliau, yaitu beliau bertanya, laki-laki ini bertanya, an iman, apa inti iman itu? Kemudian kata Nabi disebutkan dengan intinya yang 6 itu. Nah, antu minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairil wa syarrihi. Inilah pondasi yang disebutkan oleh Nabi, iman kepada Allah, malaikat, ada kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan terakhir qada dan qadar. 6 inilah yang disebutkan oleh Nabi, yaitu sebagai pondasi. Celakanya kita dalam tanda kutip misalkan kita dulu itu belajar menghafal gitu ya, menghafal rukun iman ini gitu. Misalkan rukun iman ada berapa, jangankan anak dewasa, anak TK pun hafal gitu ya. Tapi yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita itu untuk mendalaminya. Yang menjadi masalah siapa Tuhannya? Allah. Nah, kemudian tapi sama Allah tidak kenal gitu. Ketika kita ditanya sama seseorang siapa Tuhannya? Allah. Nah, tapi kita nggak tahu Tuhannya gitu. Kita tidak kenal dengan Allah gitu. Nah, demi Allah saya katakan gitu ya. Salat kalau kenal kepada Allah itu merasa diperhatikan. Jadi ketika kita mendirikan salat itu kita itu merasa diperhatikan, pasti khusyuk salatnya juga. Nah, karena kita tidak kenal dengan Allah, ibadahnya jadi berantakan gitu. Salat masih ingat kepada, misalkan salat masih ingat kepada yang lainnya, mau sekolah masih ingat dengan yang lainnya, mau kuliah ingat dengan yang lainnya. Orang yang ingat Allah itu beda teman-teman semua. Nah, misalkan saat akan minum, kalau dia ingat kepada Allah, dia tidak akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil dia bisa kerjakan yang tidak disukai oleh Allah. Orang yang ingat Allah saat bekerja, dia tidak akan tanda tangan misalkan. Dia tidak akan menandatangani proyek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mengambil hak yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok misalkan ini pasti semua teman-teman pasti sudah merasakan gitu ya. Karena apa? Ini kok bisa-bisanya orang ke masjid gitu kehilangan sendalnya gitu. Bisa-bisanya gitu. Kehilangan sendal padahal datang ke rumah Allah gitu ya. Berarti dia kehilangan Allah di situ. Ada yang dia tidak dapatkan di situ. Dia tidak tahu bahwa malaikat itu mengintai, melihat ada tuntunan yang harus diikuti. Maka karena itulah oleh para ulama diruntutkan semua tuntunannya, dibuat kemasan menjadi satu, yaitu dengan yang disebut ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid yang paling pokok untuk dipelajari sebetulnya yaitu yang 6 tadi, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah-salah kata dan ada yang menyinggung kepada teman-teman semua, mohon maaf itu dari saya pribadi. Jikalau ada benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Syukran ila ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.